Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Roman. Nah, di sini Syahla lagi membawa edisi podcast positif nih, podcast seru tapi inspiratif. Nah, Syahla lagi nggak sendiri nih. Syahla bersama Kak Nindi. Halo Kak. Halo Syahla. Syahla boleh nanya nggak nih Kak? Nah, kakak kan ikut lomba MTQ nih. Nah, gimana perasaan kakak ikut lombanya? Ya, perasaannya senang sekali, sangat senang. Ya. Kenapa kakak senang dengan mengikuti lomba MTQ-nya? Ya, karena bisa berkumpul dengan teman-teman yang luar biasa di situ, para ahli Quran, hadis. Jadi kayak rasanya itu ya Allah, kok aku bisa berkumpul dengan mereka, kayak nggak nyangka banget. Karena kan nggak yang menyangka ya kalau bisa berkumpul dengan teman-teman kakak yang ahli Quran, ahli hadis gitu. Iya, enggak, karena menurut saya mereka tuh sangat luar biasa. Kenapa tuh mereka luar biasanya itu? Dari segi mananya? Nah, mereka ya itu dikasih apa ya, bisa dikasih kelebihan, bisa menghafal Al-Quran itu dengan mudah, terus menghafal hadis juga. Ya, mereka itu sangat Masya Allah sekali. Oh iya Kak, Syahla pengen tahu ya gimana ya perjalanan kakak sampai sejauh ini, sampai kakak bisa menang lomba MTQ gini. Boleh dong cerita dengan sahabat Broman, tahanan Syahla. Ya, bisa juara ya. Gimana bisa juara? Yang pastinya asal punya niat dan mau berusaha, latihannya rutin. Insya Allah bisa. Kakak latihan rutin terus ya sehingga bisa menang lomba, bisa ikut lomba MTQ. Kalau dulu itu semangat sekali, usia SD, MTS itu sangat semangat ya untuk latihan, terus berlatih kan. Tapi semenjak SMA ini kayak kakak ngerasa latihannya itu jadi berkurang. Pertama mungkin karena bagi waktunya susah kan, tugas itu, hafalan juga. Kenapa nih menurut kakak hafalan itu yang paling susah untuk membagi waktunya? Karena menurut saya menghafal tuh butuh konsentrasi yang lebih dalam kan, terus butuh waktu. Jadi pusing saya itu membagi waktunya gimana, buat latihan tilawahnya gimana. Jadi kakak itu latihan tilawahnya itu kapan aja nih menurut kakak? Dulu itu waktu MTS setiap hari malam, saya itu latihannya setiap malam. Habis Ba'da Isya, selesai salat Isya itu latihan pas di kampung, pergi ke rumah guru gitu. Tapi kalau sekarang tuh paling seminggu sekali atau 2 minggu, seminggu 2 kali. Ya gitulah, makin berkurang gitu latihannya, nggak bisa lagi full kayak dulu. Kenapa nih latihannya sekarang jarang lagi nih? Kenapa? Ya tadi karena pengaruh tugas kan. Iya, tugas banyak ya, jadi pusing untuk bagi waktunya, karena aku mungkin kurang bijak juga bagi waktunya gimana. Ilmu dan pengalaman apa aja nih yang kakak dapetin dari lomba tadi? Ya banyak ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan. Bisa belajar menggali Al-Quran itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Ya ternyata ngaji itu nggak hanya ngaji aja gitu. Ada apa ya, hal-hal yang harus kita ketahui gitu.
Apa aja nih hal-hal yang harus kakak ketahui dari ngaji gitu? Yang pertama ya pastinya tajwid ya. Tajwid itu yang pertama, bacaannya, makhrajul hurufnya itu penting dalam mengaji, bukan hanya irama. Kenapa itu penting kak dalam ngaji tajwid, makhrajul hurufnya? Ya karena memang udah ditetapkan kalau membaca Al-Quran itu harus berdasarkan panjang pendeknya. Kalau kita nggak sesuai tajwid dalam mengaji, itu nanti arti-arti yang kita baca itu bisa berubah, arti-arti bacaannya itu. Oh ya kak, menurut kakak nih bagian mana nih yang paling sulit dalam mengaji di tajwidnya itu? Bagian mananya atau muratal mananya? Nah, kalau masalah sulitnya itu saya sulit dalam mempelajari hukum-hukum tajwidnya. Kenapa? Iya, karena tajwid itu ya susah juga sebenarnya. Tajwid itu ya kita nggak hanya tahu em, panjang pendek aja, kita harus tahu hukum-hukumnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita salah dalam mengartikan itu wah parah. Nggak boleh ya, jangan sampai salah lah intinya. Kakak pernah nggak sih ya baca Al-Quran nih kayak salah tajwid gitu, pernah nggak? Ya pasti pernah lah, masa enggak? Itu pasti manusiawi. Berarti kakak itu berbakat ya dalam mengaji atau Kalau masalah berbakat, ya saya itu sebenarnya cuma hobi aja, kayak ngaji-ngaji dengan berirama. Tapi dari hobi itu saya harus belajar lebih dalam lagi, karena dalam Al-Quran tuh tidak boleh hanya mengaji hanya dengan irama, tapi kita harus mempelajari tajwid saya bilang tadi. kenapa nih kakak ingin mempelajari Al-Quran? Mempelajari Al-Quran ya karena itu membuat saya senang, tenang, bisa Jadi berkumpul. orang tua kakak itu pernah nggak maksain kakak untuk menjadi MTQ atau menjadi ini atau menjadi itu? Apa itu hanya kemauan kakak sendiri? Kalau maksa ya nggak pernah. Iya, alhamdulillah itu memang kemauan saya sendiri. Jadi apapun kemauan saya itu, asal kemauannya itu baik, pasti orang tua dukung. Apakah orang tua kakak mendukung gitu atas pencapaian kakak? Ya, alhamdulillah mendukung banget. Malah aku didorong terus bertahan di bidang Al-Quran. Kenapa orang tua kakak mendorong kakak ke dalam bidang Al-Quran? Karena kata orang tua saya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jadi berpeganglah pada Al-Quran. Dengan mempelajarinya itu kita insya Allah hidup bisa lebih baik lagi, ya memperkuatkan iman gitu. Kita berpegang teguh sama Al-Quran karena tadi Al-Quran adalah pedoman hidup. Makanya orang tua mendukung untuk mempelajari Al-Quran. Menurut kakak nih ya, apa yang hal tersulit yang pernah kakak lakukan dalam menghafal Al-Quran? Yang paling tersulit menghafal ya. Kalau di segi menghafal itu nggak terlalu sulit, tapi yang sulitnya itu mempertahankan hafalannya, murojaahnya itu yang sulit. Kenapa kakak menyebutkan kalau mempertahankan murojaah itu yang paling sulit? Ya banyak godaan, jadi males murojaah gitu. Jadi apa ya, kayak ya pokoknya males lah. Kadang ada hati tuh males banget, kayak pengen murojaah gitu. Itu yang sulitnya itu, untuk melawan rasa males dalam mempertahankan hafalan itu. Kakak gimana sih menanggapin kendala-kendala dari tersebut? Gimana caranya kakak bisa merasa malas kakak, itu godaan kakak, gimana caranya? Melawan kendala-kendala ya. Iya. Caranya, oh ya saya melihat
para idola-idola saya untuk melawan itu. Oh, idola saya ini masya Allah banget kan, penghafal Al-Quran, terus apa ya, bisa mempertahankan hafalannya itu dengan sangat masya Allah, bisa. Jadi saya itu jadi ngikut, oh aku harus lebih semangat lagi nih kan, ngelihat idola saya tuh kayak mendorong banget gitu. Aku juga harus, orang-orang bisa, aku juga harus bisa gitu. Oh ya kak, saya mau tahu nih di mana ya kakak lomba murah MTQ-nya? Di mana saja kakak lombanya? Oh, dari tingkat mana ini? Boleh dari tingkat nasional, dari tingkat kota, tingkat provinsi. Nasionalnya itu aku yang baru sih ke Maluku Utara yang kata saya tadi, sama kemarin ke Jakarta juga. Gimana, seru nggak kak di Maluku Utara sama di Jakarta nih? Ya seru banget ya, kita karena Al-Quran bisa keluar kota gitu, jalan-jalan. Di Maluku itu kakak ngapain aja sebelum ke MTQ-nya? Sebelum berangkat. Sebelum berangkatnya. Oh, jadi latihan, terus berlatih. Karena waktu ke Maluku itu latihan saya itu sangat semangat. Jadi ya mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ke Maluku. Jadi kita terus berlatih sebelum berangkat itu. Ada pembinaan juga dari provinsi. Jadi berlatih terus tiap hari, tiap malam. Ya kak, apakah kakak ketemu nih rombongan-rombongan yang tilawat Al-Quran dari daerah lain nih? Apakah kakak termotivasi juga dari mereka? Ya, ketemu. Alhamdulillah saya juga dapat teman dari provinsi lain seperti di Kalimantan Barat. Itu ada juga, mereka itu sangat masya Allah ya. Latihan mereka tuh kayak memang benar-benar semangat. Jadi kita juga harus semangat. Kalau di Jakarta kemarin tuh ikut dari sekolah sih, dari madrasah FES gitu, bareng-bareng anak Broman juga loh. Ya, jadi seneng banget kan bisa ke Jakarta bareng-bareng teman-teman di sekolah sama guru, sama Ibu Yulistia kan, itu seneng banget rasanya. Boleh dong kasih tipsnya gimana caranya bisa kayak gitu? Tipsnya ya. Mungkin tipsnya ya di segala bidang ya, apapun bidangnya. Kalau masalah prestasi ya harus rajin latihan, terus berlatih, lawan rasa malasnya. Itu aja sih. Apakah kakak pernah melawan rasa malas? Ya itu harus ya. Rasa malas itu harus kita lawan supaya ya kita enggak hanya terus baring terus apa ya, jangan jadi orang yang mageran pokoknya. Kan kakak kan sebentar lagi mau kelas 12 kan. Nah, terus rencananya nanti kakak mau sekolah di mana nih setelah kelas 12? Aduh, bingung ya. Sebenarnya tuh masih bingung saya mikirnya mau kemana habis kelas 12. Tapi saya tuh kayak punya impian pengen lanjut di PTIQ Jakarta. Kenapa kakak ingin melanjutkan PTIQ-nya di Jakarta? Kenapa nggak di sini? Karena PTIQ mungkin nggak ada ya di Bangka Belitung. Terus di Jakarta, di PTIQ itu ya orangnya itu banyak yang berprestasi juga di bidang Quran, karena memang dikhususkan sama orang-orang yang menghafal Quran, tilawah Al-Quran gitu. Ya pastinya ingin
mempelajari Al-Quran itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kan, pedoman hidup kita. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran itu dengan baik, terus jangan sampai salah dalam mempelajarinya. Menurut kakak nih, motivasi apa yang membuat kakak semangat gitu? Membuat saya semangat, motivasinya itu dari melihat para idola-idola saya. Apakah kakak sedang mempersiapkannya atau mempersiapkan ke universitas itu? Kalau mempersiapkan, insya Allah sudah, karena mungkin dari lomba-lomba saya bisa ke situ, tapi ya misalkan belum dikasih rezeki ke situ ya nggak apa-apa. Saya mungkin nyari di universitas lain aja. Baik, terima kasih ya Kak Nindi atas podcastnya. Maaf nih udah mengganggunya nih. Ya, sama-sama Syahla. Oke. Semoga menginspirasi dan semoga cita-cita kakak tercapai kan ya. Semoga kakak bisa mendapatkan universitas yang terbaik bagi kakak ya. Amin. Oke guys, gitu dulu ya podcastnya hari ini. Dadah, salam warahmatullahi wabarakatuh.